Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi inverse. Nah, fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f itu memiliki fungsi inverse atau kebalikan dengan notasi f minus 1 jika f merupakan suatu fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Jadi, sederhananya fungsi bijektif itu terjadi ketika jumlah anggota domain itu sama dengan jumlah anggota kodomain, sesuai dengan pengertian dari fungsi bijektif. Tidak ada dua atau lebih domain berbeda yang dipetakan ke kodomain yang sama, dan setiap kodomain memiliki pasangan di domain. Misalkan, f fungsi yang memetakan x ke y, sehingga dapat ditulis y sama dengan fx. Maka f pangkat min 1 adalah fungsi yang memetakan y ke x. Ditulis x sama dengan f pangkat minus 1 dalam kurung y. Sebagai contoh, f memetakan a ke b, yaitu fungsi bijektif. Inverse fungsi f adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen b dengan tepat satu elemen pada a. Inverse fungsi f dinyatakan dengan f pangkat minus 1. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah menentukan rumus fungsi inverse. Nah, ada 3 langkah yang kita bisa gunakan untuk menentukan rumus fungsi inverse ini. Jadi yang pertama yaitu dengan mengubah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Langkah kedua, tulis x sebagai f pangkat minus 1y sehingga f pangkat minus 1y sama dengan fy. Lalu yang ketiga, ubah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f minus 1x. Baik, agar kalian lebih paham, di sini saya akan memberikan contoh soal bagaimana cara menentukan rumus fungsi inverse dari sebuah fungsi. Baik, yang pertama, tentukan rumus fungsi inverse dan fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 6. Nah, sesuai dengan langkah yang sudah saya jelaskan tadi, pertama bentuk y sama dengan fx itu kita ubah menjadi x sama dengan fy. Maka di sini kita tulis soalnya yaitu fx sama dengan 2x ditambah 6. Fx itu sama dengan y sehingga didapat y sama dengan 2x ditambah 6. Nah, selanjutnya, lalu dengan menggunakan konsep aljabar yaitu memindah ruaskan sehingga didapat itu 2x itu sama dengan y dikurang 6. Nah, selanjutnya dengan perhitungan aljabar maka kita akan dapatkan x sama dengan setengah y dikurang 3. Nah, ini merupakan langkah pertama. Kita dapat x sama dengan setengah y dikurang 3. Kita lanjut ke langkah kedua. Tulis x sebagai f minus 1y sehingga f minus 1y sama dengan fy. Nah, dari sini kita akan dapatkan f minus 1y sama dengan setengah y dikurang 3. Nah, lanjut ke langkah ketiga yaitu ubah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f minus 1x. Baik, tinggal kita ganti saja y dengan x sehingga didapat rumus fungsi inverse-nya f minus 1x sama dengan setengah x dikurang 3. Nah, lalu dalam fungsi inverse itu ada rumus-rumus khususnya sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu di sini pada kolom pertama fungsi asal, lalu kolom kedua yaitu fungsi inverse. Nah, misalkan fx sama dengan ax ditambah b dengan a tidak sama dengan 0, maka fungsi inverse-nya adalah f minus 1x sama dengan x dikurang b per a, dengan a tidak sama dengan 0.
Yang kedua yaitu fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, dengan x tidak sama dengan minus d per c. Maka fungsi inversnya adalah f minus 1x sama dengan minus dx ditambah b per cx min a, dengan x tidak sama dengan a per c. Lalu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0. Maka didapat fungsi inversnya f minus 1x sama dengan minus b akar b kuadrat dikurang 4a dalam kurung c dikurang x dibagi 2a, dengan a tidak sama dengan 0. Lalu yang keempat, fx sama dengan a log cx, dengan a lebih besar dari 0 tidak sama dengan 1, dengan cx lebih besar dari 0. Maka didapat fungsi inversnya f minus 1x sama dengan ax per c tidak sama dengan 0. Lalu yang kelima yaitu fx sama dengan acx, dengan a lebih besar dari 0 tidak sama dengan 1. Maka fungsi inversnya adalah f minus 1x sama dengan a log x 1 per e sama dengan 1 per c di pangkat a log x dengan c tidak sama dengan 0. Baik, di sini saya akan mencoba mencontohkan cara menggunakan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, misalkan di sini saya mau menggunakan contoh soal sebelumnya, yaitu rumus fungsi fx sama dengan 2x ditambah 6. Tadi sudah kita hitung, didapat f minus 1x itu sama dengan 1 per 2x dikurang 3. Baik, kita coba kerjakan dengan menggunakan rumus yang sudah tertera pada tabel. Nah, untuk fx sama dengan 2x ditambah 6, kita dapatkan a sama dengan 2 dan b sama dengan 6, yaitu merupakan contoh rumus yang nomor 1. Nah, maka didapat f minus 1x itu sama dengan x dikurang b per a. B kita ganti menjadi 6, dan a kita ganti menjadi 2. Maka didapat x dikurang 6 per 2. Lalu kita pisahkan sehingga didapat setengah x dikurang 6 per 2. Maka hasilnya sama dengan f minus 1x sama dengan setengah x dikurang 3. Kita dapat simpulkan bahwa hasil dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu dengan 3 langkah dan dengan menggunakan rumus hasilnya sama. Nah, jadi adik-adik bisa menggunakan cara yang pertama ataupun cara kedua. Kalian bisa menggunakan cara kedua jika kalian bisa menghafalkan rumus-rumus tersebut. Namun, jika kalian tidak bisa menghafal rumus-rumus tersebut, memang caranya cepat, tapi jika kalian tidak bisa menghafalkan rumus, maka kalian bisa menggunakan langkah pertama. Karena langkah pertama di situ lebih ditekankan adalah mengenai konsep fungsi inverse itu sendiri. Baik, sampai di sini dulu materi mengenai fungsi inverse. Terima kasih buat yang telah menonton. Sampai jumpa.